Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ebsila Bintang Fortuna. Saya akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok 4, yang mana akan membahas mengenai membangun konteks teks akademik mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Pak Ahmad Rabiul Muzamil. Sebagai pengertian awal, teks akademik sendiri merupakan tulisan ataupun tulisan yang diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau riset maupun pengkajian yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang disusun dengan sistematis dan sesuai standar. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan oleh teman-teman saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Tiara Nanda Putri. Saya akan membacakan serta menjawab pertanyaan nomor 1. Kapan Anda mulai mengenal istilah genre? Apa perbedaan genre mikro dan makro? Jawabannya adalah mulai mengenal istilah genre di usia 13 sampai dengan 14 tahun. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah teks secara keseluruhan, sedangkan genre mikro adalah sebuah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mika Yana dengan NIM A1011211215. Di sini saya akan memberikan jawaban dari kelompok kami, yaitu jawaban nomor 2. Pertanyaannya, Anda tumbuh di lingkungan budaya akademik. Dapatkah Anda menjelaskan pengertian teks akademik? Jawaban dari kelompok kami, teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaan nomor 3 ini tersendiri meminta kita untuk menjelaskan perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dengan menunjukkan ciri-ciri yang ada. Perbedaan teks akademik dan non-akademik perlu dijelaskan dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat teks akademik yang berkembang selama ini adalah teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Akan tetapi, selama ini pula belum terdapat bukti-bukti empiris yang diajukan untuk memberikan penjelasan yang memadai secara linguistik tentang pengertian sederhana, padat, logis, dan objektif itu sendiri, berdasarkan pendapat Wiratno pada tahun 2012. Akibatnya, ciri-ciri tersebut biasanya hanya dipahami secara naluri tanpa harus dapat menjelaskan hal itu secara akademik berdasarkan argumen yang kuat. Kemudian, pada teks akademik, bentuk kalimat diasosiasikan dengan teks tulis, sedangkan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Agar dapat memahami perbedaan kedua teks, kelompok kami menyediakan tabel perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik. Seperti yang telah disampaikan pada PPT kami sebelumnya yang telah kami kumpulkan ke Google Classroom. Yang pertama, ciri dari teks akademik ini sendiri sederhana dalam hal struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik ini terlihat dari struktur kalimat sederhana yang melalui penggunaan kalimat simpleks. Adapun kalimat simpleks ini adalah kalimat yang mengandung satu aksi atau satu peristiwa yang berbeda dengan kalimat kompleks, di mana pada kalimat kompleks itu mengandung lebih banyak aksi dan peristiwa sehingga dibuktikan melalui hipotaktik atau parataktik. Kemudian ciri yang kedua yaitu padat informasi. Kepadatan informasi pada teks akademik ini dapat dijelaskan dari dua sisi. Yang pertama pada kalimat simpleks dan yang kedua melalui nominalisasi. Kemudian yang ketiga banyak memanfaatkan nominalisasi. Adapun nominalisasi ini sendiri merupakan gabungan antara kata sifat dan kata kerja. Contohnya kegagalan, penduduk, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, banyak memanfaatkan metafora gramatika karena banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Metafora gramatika ini sendiri adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis ini merupakan kata yang memiliki arti berkaitan dengan ilmu tersebut. Kemudian yang selanjutnya bersifat taksonomik dan abstrak. Dan selanjutnya banyak memanfaatkan sistem pengacuan metafora, banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif, dan banyak membuat definisi atau identifikasi dan proses rasional atributif untuk membuat deskripsi, bersifat monologis, dan untuk itu lebih mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif.
Kemudian yang selanjutnya, memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku. Dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Tidak mengandung kalimat minor, tidak mengandung kalimat tak gramatikal, tergolong dalam genre faktual. Kemudian, ciri dari teks non-akademik ini berbanding terbalik dengan teks akademik. Yang pertama, rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Selanjutnya, cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika karena tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis, lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Tidak menunjukkan pengajuan estafora sebagai ciri penting. Tidak menonjol pada salah satu jenis proses, bersifat dialogis dan mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. Sering mengandung kalimat minor, mengandung kalimat tak gramatikal, dan tergolong ke dalam genre fiksional. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Pada soal yang selanjutnya, saya persilakan. Baik, pertanyaan nomor 4. Siapa yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik dan siapa saja yang memanfaatkan teks akademik? Untuk jawabannya, yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik adalah akademis, terutama dosen dan mahasiswa. Yang memanfaatkan teks akademik adalah masyarakat umum dan akademik, karena teks akademik sangat penting dan teks akademik sering dijumpai di lingkungan masyarakat akademik di perguruan tinggi, seperti ulasan buku, proposal kegiatan, dan laporan penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, mengapa Anda membutuhkan teks akademik? Dalam hal apa Anda membutuhkan teks akademik? Jawabannya, terkait dengan Anda sebagai insan akademik. Pada saat Anda merancang penelitian atau kegiatan, tentunya Anda memerlukan teks yang disebut dengan proposal kegiatan atau proposal penelitian. Setelah Anda melakukan penelitian atau kegiatan, Anda perlu melaporkannya kepada pihak-pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan. Demikianlah jawaban dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat diterima dengan baik dan menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.